Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD 1 Air Kubang yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan ini, pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai pendidik di SD 1 Air Kubang ini. Salawat serta salam tidak henti-hentinya kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Dewan Guru yang sudah menghadiri atau mengikuti acara kita pada hari ini, yaitu diskusi atau refleksi tentang peningkatan kualitas pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan akan berjalan dengan lancar sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini di kinerja kepala sekolah pada tahun ini dari beberapa indikator yang ada, maka kita kepala sekolah untuk kali ini mengambil indikator yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi itu yang kita ambil. Nah, di dalam target perilaku yang diambil yaitu melaksanakan refleksi kepada Dewan Guru dalam rangka pengembangan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tersebut. Kemudian upaya yang diambil kita hendaknya membaca buku, artikel, dan sebagainya. Dan seperti yang kita lakukan pada saat ini, akan ada refleksi atau introspeksi diri yang sudah kita lalui dalam kegiatan pembelajaran selama ini. Apakah ada kekurangan atau kesulitan yang Bapak Ibu lakukan, sehingga pada saat ini, pada hari ini akan kita bahas bersama di mana letak kesulitan pada setiap kelas, pada setiap Dewan Guru dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Karena apa? Karena sesuai dengan indikator yang kita dapat, yang kita ambil, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sana kebenaran sekali atau dilalah di dalam rapor pendidikan kita untuk kualitas pembelajaran mengalami penurunan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Nah, untuk itu pada saat ini, pada sekarang ini, kita akan membahas hal-hal tersebut kepada Bapak Ibu Dewan Guru semua. Di mana letak bisa terjadi penurunan itu? Apakah karena dalam proses pembelajaran banyak kesulitan atau memang perencanaan pembelajaran belum maksimal, maka kita bahas pada hari ini. Nah, itu saja mungkin sebagai pembukaan dari saya serahkan kepada anggota diskusi pada hari ini. Kira-kira apa yang perlu ditanyakan, apa yang perlu dibahas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian dari Ibu Kepala Sekolah. Kebetulan saya ini mengajar di kelas 5, mewakili dari kelas tinggi, walaupun mungkin apa yang dialami dalam kelas itu tidak sama dengan saya. Tetapi di sini saya memang banyak pertanyaan, seperti contohnya Bu, pengalaman saya selama ini itu kan selalu ngajar di kelas rendah. Jadi saya itu menempatkan diri saya saat mengajar itu seperti ibu yang mengayomi anak, seperti itu. Dan kebiasaan itu terbawa di kelas tinggi. Sedangkan saya menilai kalau di kelas tinggi itu sepertinya kurang efektif kalau tingkah laku tersebut masih saya
tempatkan di kelas tinggi. Karena apa? Karena cara berpikir mereka itu sudah berkembang, tidak seperti di kelas rendah lagi. Kemudian dari kelas yang saya ajar, itu saya itu mengalami dari setiap individu anak itu kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ada anak yang memang dia itu fokus kepada kita, apa yang kita jelaskan itu mereka mendengarkan, bahkan kadang ada yang memahami. Tetapi juga tidak sedikit yang mereka itu mengalami kesulitan fokus dan gangguan disiplin, Bu. Contoh, jadi ada beberapa anak, contoh si A dan si B. Nah, mereka ini selalu seperti ini. Nggak tahu apa yang dibicarakan mereka, tapi itu apa ya, menimbulkan reaksi seperti kayak guyon. Terus reaksi kayak main-main. Padahal saya itu sudah mengelola kelas dengan sedemikian rupa sampai terjadi itu, Bu. Kadang dalam suatu pengelompokan, si A nggak mau sama si ini, si B nggak mau sama si ini. Jadi setiap membuat pengelompokan itu, saya pasti mengocok, Bu. Mengocok nomor absen, membagi dari situ. Jadi mereka itu tidak fokus hanya kepingin menjadi teman si A. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya saya tempatkan selalu terus-menerus si A dan si B ini berdampingan, mereka kan akan selalu guyon lagi sehingga fokus belajar mereka berkurang. Nah, dari situ saya juga bahkan setiap seminggu sekali, Bu, mungkin seperti Pak Iriadi kalau masuk ke kelas saya itu tiap hari Senin kok duduknya berubah, mungkin seperti itu. Karena memang tiap 1 minggu sekali saya masih merubah posisi duduk, merubah formasi duduk, Bu, karena untuk menghindari kebosanan serta biar mereka itu bisa tidak hanya monoton dengan teman yang satu saja, tetapi bisa bersosialisasi dengan yang lain. Dan yang saya tanyakan di sini, Bu, apakah penerapan belajar saya itu masih salah ataukah kurangnya di mana? Kemudian saya ingin juga bagaimana cara bersikap tegas agar anak itu bisa mendengarkan penjelasan kita, tetapi juga tidak takut dengan kita. Seperti itu. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Itu pertanyaan saya. Mungkin ada yang lain bisa yang menanggapi dari penyampaian Bu Mar tadi, silakan. Itu dari kelas 5 ya, wali kelas 5. Silakan, Bu Ros mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan dari Ibu Kepala Sekolah terkait tanggapan tadi atas masukan atau pertanyaan dari Bu Mariati selaku guru kelas 5. Saya kebetulan mengajar di kelas 4. Mungkin bisa jadi kelas tinggi awal lah. Kelas tinggi permulaan di mana di situ karakter anak yang mulai dari kelas rendah itu mulai dirubah ketika di kelas 4. Itu kelas awal untuk perubahan perilaku. Nah, kalau menurut saya sebagai guru kelas 4 menghadapi perilaku anak yang sudah Ibu Mar tadi jelaskan, mungkin perlu adanya kesepakatan kelas, Bu Mar. Jadi sebelum kita mulai masuk kelas itu ya bisa kita laksanakan pada saat awal masuk sekolah lah. Ketika anak sudah pindah ke kelas yang baru, perlu kita buat kesepakatan kelas. Bila perlu itu ditunjukkan ke anak, dituliskan, bahkan bila perlu dibuat banner atau apa. Jadi anak itu selalu ingat. Jadi setiap awal pembelajaran kita selalu membahas kesepakatan kelas, termasuk perilaku anak yang tadi disebutkan yang dalam tanda kutipnya ya masih kurang fokus, terus kadang ada yang kalau ditegasi masih susah gitu. Mungkin ya kalau menurut saya itu sih, Bu, perlu adanya kesepakatan kelas dulu. Jadi beda kesepakatan sama aturan kelas itu beda. Kalau kesepakatan kelas itu kita tuh diskusi sama anak, lalu kita bantu putuskan yang baiknya yang mana. Nah, itu dari situ kita kenalkan ketegasan kita. Ketegasan bukan berarti
memaksa anak untuk mengikuti kita, enggak. Tapi mengajak siswa untuk menentukan pilihan, mengajak siswa untuk belajar memutuskan bahwa saya ketika di kelas rendah, sikap saya begini. Nah, ketika sudah mengenal kesepakatan kelas di kelas tinggi, oh ternyata beda lagi yang harus kita lakukan di kelas ini. Jadi mungkin perlu adanya kesepakatan kelas itu, Bu Mar. Mungkin dari saya itu saja, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan juga kepala sekolah yang sudah memberikan kesempatan untuk menanggapi dari pertanyaan Ibu Mariati. Yang pertama, kebiasaan mengajar di kelas rendah dan baru mengalami mengajar di kelas tinggi. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat siswa lebih fokus. Untuk yang pertama, untuk mengajar, pendapat saya ya sama saja di kelas rendah ataupun di kelas tinggi. Untuk sikap mengajar, kita tidak monoton, anak harus mengikuti kita. Kita harus bervariasi. Kapan kita tegas, kapan kita harus lembut, kapan kita harus bercanda, kapan kita harus memberi pujian. Kemudian yang kedua, yang membuat siswa fokus, tadi Bu Rosmalia sudah memberikan saran untuk membuat kesepakatan. Nah, kesepakatan awal memang baru masuk memang kita berikan, ya. Jadi kalau anak melakukan hal-hal ya yang di luar kesepakatan, kita ada konsekuensinya. Jadi tidak ada komplain baik itu dari siswa maupun orang tua ketika kita ada konsekuensi yang kita berikan. Karena kesepakatan awal yang kita berikan di luar tata tertib ataupun peraturan sekolah itu, ya tujuan kita adalah baik, ya bagaimana bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Itu saja pendapat dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Ibu Dina Istiawati dan Bu Rosmalia Komalasari selaku rekan untuk mengajar di kelas tinggi. Jadi dari Ibu Rosmalia Komalasari tadi menanggapi bahwa bagaimana kita memfokuskan anak atau mendisiplinkan anak di kelas itu adalah dengan salah satunya membuat kesepakatan kelas di awal pembelajaran. Dan kebetulan Bu, sebenarnya dari awal saya mengajar di kelas 5, awal-awal semester itu, awal pembelajaran, saya juga sudah menerapkan hal tersebut, sudah membuat kesepakatan kelas bersama, karena di kesepakatan kelas itu ada sekitar 12 poin, salah satunya seperti boleh minum di kelas saat pelaksanaan pembelajaran, seperti itu. Membuang sampah di tempat sampah. Terus kemudian ada juga contoh lain adalah tenang saat belajar. Karena di awal itu katanya kita tidak boleh merangsang anak dengan kata tidak boleh mainan saat belajar. Jadi tenang saat belajar. Nah, kesepakatan kelas itu sudah kami buat dan disepakati oleh semua peserta didik sebetulnya. Tapi di awal pembelajaran mereka mungkin fokus dengan kesepakatan yang dibuat, tetapi untuk ke belakang mereka itu sudah tidak lagi mengingat kesepakatan yang dibuat bersama, padahal walaupun itu sudah terpampang jelas di kelas, tapi hanya sebagai sebagai aksesoris kelas bahkan. Jadi tidak selalu dibaca sama mereka. Nah, jadi untuk memfokuskan lagi bagaimana ya, bahkan ada di situ kata-kata mengucapkan istighfar saat
melupakan kesepakatan kelas. Saat lupa kita itu melanggar kesepakatan kelas. Itu bahkan sudah dibuat seperti itu, sedemikian rupa. Tetapi yang terjadi adalah benar walaupun tidak semua itu tidak fokus, tetapi dengan satu atau dua anak di dalam kelas yang tidak fokus, maka kefokusan yang lain itu akan terganggu. Nah, jadi sebenarnya yang saya kerucutkan untuk ditanyakan itu adalah bagaimana ya mengelola kelas itu agar si anak itu tetap fokus dengan apa yang kita jelaskan, tetap fokus dengan apa yang kita berikan saat belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, Bu Dina tadi sudah menanggapi, terima kasih. Untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas rendah ataupun kelas tinggi, Bu Dina tadi menyampaikan bahwa sebenarnya sama saja. Ada sikap lembutnya, ada sikap tegasnya. Tetapi memang kekurangan saya di sini adalah lebih ke sikap tegasnya, Bu. Jadi saya itu cenderung lembut kalau sama anak, walaupun anak tersebut misalnya salah. Jadi saya itu penerapannya seperti ini. Contoh, Bayu, sikapmu itu tidak patut dicontoh, tidak patut ditiru. Saya juga memberi pengertian kepada anak. Saya tanyakan, Bayu, sikapmu tadi benar apa salah? Boleh enggak yang seperti itu? Jadi cenderung seperti itu. Apakah karena saya cenderung bertanya dengan lemah lembut itu, jadi si anak itu istilahnya kurang memperhatikan sehingga mereka itu mengulangi lagi ketidakdisiplinan yang sama. Bagaimana ya cara guru supaya terlihat lebih tegas kepada anak, tetapi dengan dengan tidak menakuti, seperti itu, Bu. Tegas tetapi tidak menakuti. Ya, seperti itu, Bu. Saya tanggapi, tapi untuk tanggapan dari Bu Dina dan Bu Rosmalia Penguasa, saya ucapkan banyak terima kasih. Memang sudah sedikit membantu dari sekian banyak pertanyaan saya, tetapi yang lebih saya fokuskan lagi adalah bagaimana supaya anak itu lebih fokus lagi belajarnya, lebih fokus lagi terhadap apa yang saya jelaskan, dan mereka itu bisa disiplin di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, dari yang saya dengar, permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh Bapak Ibu guru di dalam kelas, terutama untuk kelas 5 ini ya, Bu Mariati SPD. Di sini pertanyaannya, untuk tanggapan tadi dari Bu Rosmalia, ya cukup bagus. Kita membuat kesepakatan kelas dari awal, itu sudah dilakukan oleh wali kelas 5-nya. Kemudian dari Bu Dina juga, pada dasarnya kelas rendah dan kelas tinggi cara menghadapi anak ya hampir sama, tidak jauh bedanya. Cuman memang karakter anak itu kita nggak bisa menyamakan, berbeda-beda. Nah, pertanyaan Bu Mar, pertama, apakah penerapan belajar cara pembelajaran saya salah? Kemudian bagaimana memfokuskan anak di dalam kelas, dan bagaimana supaya anak itu bisa serius ya dalam mengikuti pelajaran. Nah, untuk tanggapan Bu Mar, Bu Rosmalia dan Bu Dina itu alhamdulillah bagus ya. Cuman masih ada kendala juga bagi Bu Mariati. Nah, di sini dalam pertanyaan Bu Mariati itu, Bu Mariati ingin anak-anak itu selalu fokus, selalu mendengarkan, selalu serius dalam mengikuti pembelajaran. Pengelolaan kelas sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Kesepakatan kelas sudah dilakukan, tetapi masih saja anak-anak itu kurang fokus, kurang serius mengikuti apa yang disampaikan atau yang diajarkan oleh wali kelasnya. Kalau kita mau mendapatkan sangat serius, sangat fokus, sangat
penurut dalam kelas kayaknya memang enggak, memang susah. Apalagi untuk anak-anak zaman sekarang ini. Nah, tinggal kita bagaimana kita mengelola kelas tadi. Kalau kita misalnya mengelola kelas kita seperti ini kurang maksimal, kita cari lagi, kita gali-gali lagi. Apa sih maunya anak ini? Kita tanyakan kepada anak. Kita harus banyak timbal balik antara guru dengan anak. Apa sih sebenarnya yang dia butuhkan, yang dia suka, kita harus tahu. Contohnya misalnya sekali-sekali kita bercanda dengan anak-anak. Nah, dengan kita bercanda kayaknya dia semangat, dia kelasnya hidup. Nah, itu bisa kita pakai untuk dalam pengelolaan kelas itu. Atau tanyakan anak-anak mau seperti apa. Nggak apa-apa kita bertanya kepada anak-anak. Kemudian buat mereka bahagia. Buat mereka bahagia, jangan misalnya kalau ya sebenarnya kata Bu Dina tadi, ada waktunya ditakuti, ditegaskan, ada waktunya bercanda, ada waktunya main, nggak apa-apa dalam kelas itu. Nggak harus monoton kita menyampaikan materi yang kita inginkan sampaikan. Jadi biar anak-anak itu tidak tegang, buat mereka bahagia. Atau apabila perlu sekali-sekali ajak keluar, kemana, ke halaman atau jalan, nggak apa-apa. Itu untuk supaya kita mengetahui apa sih bagaimana anak-anak yang dia suka gitu. Tapi bukan berarti kita hanya mengikuti kesukaan anak aja, tetap aja kita membuat kesepakatan tadi. Nah, itu menurut Ibu. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak atas segala saran dan pendapat dari rekan-rekan guru, khususnya rekan guru kelas tinggi. Kemudian saran dari Ibu Kepala Sekolah juga saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akan coba terapkan untuk pembelajaran selanjutnya. Semoga dengan apa yang sudah rekan-rekan sarankan kepada saya itu menjadi perkembangan yang lebih baik lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah meluangkan waktu untuk memberi kesempatan kepada saya. Ada kesulitan yang saya hadapi di dalam kelas, yaitu bagaimana cara untuk menumbuhkan disiplin waktu dalam menyelesaikan tugas dari gurunya, terutama ini yang dialami oleh siswa kelas 3. Contohnya itu pada saat proses belajar mengajar itu kan saya selalu memberikan tugas kepada siswa, di situ tugas kelompok. Tapi pada saatnya soal itu, tugas itu harus selesai, ternyata anak itu ada beberapa kelompok itu yang belum selesai. Belum selesai Bu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat saya memberikan PR itu kan pekerjaan rumah. Nah, itu besoknya, bedal itu bukan besoknya, itu 2 hari yang akan datang sudah saya wanti-wanti. Itu PR-nya dikerjakan. Nah, begitu 2 hari yang akan datang, saya tanyakan, ayo kita bahas PR-nya. Bu, saya belum mengerjakan. Nah, ini adalah suatu kendala. Kendala terutama di kelas 3. Nah, ini bagaimana cara untuk menumbuhkan disiplin, terutama disiplin waktu dalam menyelesaikan tugas dari khususnya untuk siswa kelas 3 ini. Terima kasih Bu atas pertanyaan saya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung aja ya Bu ya. Saya menanggapi berdasarkan pengalaman saya di kelas. Jadi itu ketika saya masuk pengajar kelas 4 itu kan udah 3 tahun ini lah ya Bu ya kayaknya. Itu memang waktu yang tahun ini memang agak luar biasa sih. Karena memang ada 1-2 orang siswa itu yang benar kata Bu Mar tadi, ada yang kurang fokus gitu kan. Cuma saya terapkan dari beberapa workshop yang pernah kita ikuti itu, saran dari pengawas itu kita mengenal gaya belajar anak. Itu anak itu kadang kan sebelum masuk kelas tuh semua masing-masing membawa problem, membawa masalah dari rumah. Nah, kita bisa juga tanya gitu, apa kabarnya gitu mungkin. Biar kita lebih dekat ke anak untuk awal. Selain kesepakatan kelas yang tadi udah dibahas, itu
Terus yang kedua gaya belajar anak. Jadi kayak tadi ya Bu Susi ya, kesulitan disiplin waktu, terus pada saatnya mengumpulkan tugas belum selesai. Itu saya terapkan sama Dian, Bu. Dian itu kalau saya lihat, dia kan hobinya berbicara ya, suka ngomong temannya gitu. Kalau suruh nulis, dia lama, Bu. Tapi saya kasih, yaitu saya terapkan pilihan ke anak. Saya kasih tugas, mau nulis apa mau lisan gitu. Kayak membaca tiap hari, dia kalau suruh baca lama banget, Bu. Entah mainan apa-apa, tapi kalau dia suruh ngomong, lancar dia. Itu saya sudah terapkan sama Dian. Mungkin dari situ nanti anak itu otomatis akan, oh iya ya guru saya perhatian gitu. Oh iya ya guru saya itu lebih peduli gitu. Mungkin dia di rumah dengan kondisi orang tuanya yang bermacam-macam, entah kesibukan atau apa yang dikerjakan orang tuanya, mungkin membuat anak kurang perhatian dari orang tua. Jadi dia di sekolahan itu mencari-cari perhatian lebih kepada guru. Mungkin salah satunya itu. Jadi nggak harus monoton kita kaku ngasih tugas itu. Misalnya hari ini kasih tugas mengerjakan 5 soal. Kalau anak itu mampu dia dengan berbicara, nggak apa-apa Bu, lisankan saja. Jawab pertanyaan langsung berarti kan, nggak pakai pertanyaan, nggak pakai tulisan gitu. Jadi itu kan IKM seperti itu kan, kurikulum merdeka itu kan kita tidak, apa ya, kita tuh membebaskan gaya belajar anak. Bisa berbicara, bisa menulis, bisa mendengarkan. Yang penting anak itu kita apa ya, fasilitasi aja lah. Kebutuhannya terpenuhi, terus anak itu nyaman, belajar sama kita seneng gitu. Otomatis pasti insya Allah anak itu bisa ikuti aturan dari kita tanpa paksaan. Walaupun tapi kita memang harus telaten sih Bu. Tiap hari harus selalu diingatkan. Ini kesepakatan kelasnya, terus aturan sekolah, aturan kelas itu harus kita apa ya, kita rutinkan. Terus saya itu pengalaman juga tiap hari itu pasti saya ingetin, coba rapikan dulu seragamnya. Itu kan dari situ kita anak itu jadi merasa oh iya ya saya diperhatikan gitu. Pasti mereka senang walaupun kayak gitu. Ya mungkin kalau di kelas lain saya belum bisa mengamati ya Bu ya. Itu baru di kelas saya hanya sekedar sharing lah, berbagi pengalaman saya selama mengajar di kelas saya. Mungkin itu saja Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada pembicaraan kita hari ini setelah saya mendengar dari masalah-masalah yang ada, bukan masalah ya, kesulitan-kesulitan yang ada di dalam kelas karena memang Bapak Ibu guru yang terjun langsung di sana. Untuk pertanyaan Bu Susi tadi sudah dijawab oleh Bu Rosmalia. Kalau saya itu bagus, memang kita jangan terpaku dengan satu metode dalam pembelajaran di kelas. Kita pakai metode apa sih kira-kira anak-anak ini yang bisa diterima sama dia, bisa dia gembira menerimanya gitu. Jangan kita terpaku dengan satu metode. Sehingga di dalam kelas itu bisa hidup, bisa senang dalam menerima pembelajaran. Nah, itu bagus. Terima kasih untuk Bu Rosmalia atas jawaban dari pertanyaan Bu Susi. Nah, dari kesimpulan pembicaraan kita pada hari ini, mudah-mudahan dari apa yang sudah ditanyakan dan ada tanggapan, ada tanya jawab, mudah-mudahan kualitas pembelajaran kita ke depan dan kompetensi guru di dalam kelas akan semakin meningkat karena kita sudah sama-sama tahu apa itu kekurangannya, apa itu kelebihannya, sehingga kita bisa membaca harus seperti apa supaya tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi mudah-mudahan di kesempatan ini ada manfaatnya bagi kita semua, terutama juga bagi saya sebagai kepala sekolah di sini. Jangan bosan-bosan untuk bertanya, untuk sharing antara guru, sesama guru, dan kepada kepala sekolah juga bertanya kepada rekan-rekan. Jangan sungkan-sungkan untuk ketercapaian pendidikan kita, terutama di
SD 1 Air Kubang ini. Itu saja mungkin yang dapat kita bahas pada hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Saya akhiri, saya sebagai pembuka, maka saya tutup acara kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.